Pinjaman KUR Bank BRI tahun 2025 akan segera dibuka. Tapi dari informasi yang saya dapat, beberapa unit sudah bisa menyalurkan pinjaman KUR Bank BRI tahun 2025. Apa saja yang harus kita siapkan? Dan BRI unit mana atau cabang BRI unit mana yang sudah bisa mencairkan? Prosesnya bagaimana? Apakah masih sama atau tidak? Simak terus pemaparan saya. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, selamat tahun baru. Semoga tahun 2025 ini usaha teman-teman semakin meroket, melejit, untung banyak, dan tentunya harus cuan. Nah, untuk bisa mengembangkan pinjaman, tentu saja teman-teman ini tidak lepas dari berbagai macam istilahnya ya, dukungan ya, atau sokongan, atau mungkin modal. Nah, tentunya modal ini tidak bisa serta-merta teman-teman dapatkan jika teman-teman ini hanya mempunyai uang yang istilahnya pas-pasan saja ya. Semua orang pasti ada di tahap pas-pasan dan ada di tahap kurang ataupun lebih. Nah, bagaimana jika terjadi teman-teman di posisi kurang atau pas-pasan tersebut? Apakah teman-teman bisa mengembangkan modal kerja? Kemudian apakah bisa teman-teman ini usahanya makin besar atau makin cuan? Tentu saja bisa teman-teman. Bisanya ini bagaimana? Satu, mungkin teman-teman mendapatkan suntikan dana, mungkin pinjam dari saudara, teman, ataupun pasangan. Dan juga misalkan jika alternatif satu ini tidak bisa teman-teman capai, tentu saja alternatif yang kedua teman-teman harus bisa suka ataupun harus mau untuk bisa mengajukan yaitu pinjaman. Nah, tentu saja untuk mengajukan pinjaman terutama KUR Bank BRI tahun 2025 ini teman-teman harus teliti, sabar, dan juga harus istilahnya mempunyai orang dalam ya teman-teman ya. Apa tuh orang dalam? Nah, nanti akan saya jelaskan di pemaparan video saya. Nah, sebelum saya memulai pembahasan tips trik mengajukan pinjaman KUR Bank BRI tahun 2025, tentu saja saya akan memaparkan kepada teman-teman tentang persyaratan pokok dan wajib yang harus teman-teman penuhi sebelum teman-teman ini mengajukan pinjaman KUR Bank BRI tahun 2025. Oke, yang pertama, teman-teman harus menyiapkan usia. Nah, kenapa usia disiapkan? Karena tidak semua usia bisa pengajuan pinjaman KUR Bank BRI tahun 2025. Karena syarat terkecil dari usia teman-teman sebagai pengaju adalah minimal berusia 21 tahun. Jika teman-teman belum berusia 21 tahun, maka belum bisa mengajukan pinjaman KUR Bank BRI tahun 2025. Jika teman-teman sudah berusia 21 tahun ke atasnya ini mana nih? Jadi batas untuk teman-teman bisa mengajukan pinjaman KUR ini kurang lebih ya 50 tahun usia produktif ya teman-teman ya. 21 sampai 50 tahun untuk teman-teman bisa mengajukan pinjaman KUR Bank BRI tahun 2025. Jika di atas 50 tahun, mungkin belum bisa mengajukan pinjaman KUR Bank BRI, tapi mungkin bisa mengajukan pinjaman Bank BRI jenis yang lainnya, misalkan Kupedes ataupun Kupra. Jadi jangan terpatok dengan usia lebih dari 50 tidak bisa mengajukan, tidak. Karena memang pengajuan KUR Bank BRI tahun 2025 ini dibatasi usia dari 21 maksimal 50 tahun. Kemudian teman-teman setelah itu, nanti teman-teman yang kedua adalah syaratnya teman-teman siapkan KTP atau EKTP. EKTP ini yang berlaku di negara Indonesia tentu saja teman-teman ya. Jadi teman-teman sebaiknya kalau teman-teman ini sudah berusia 21 tahun belum memiliki KTP, tidak mungkin ya teman-teman, yang pasti semuanya sudah memiliki KTP kan. Nah KTP ini teman-teman silakan fotokopi, diperbanyak ya. Bisa berwarna ataupun hitam putih, terserah teman-teman, akan diterima semuanya. Namun jika teman-teman sudah memiliki pasangan nih, 21 tahun sudah memiliki pasangan. Nah, silakan teman-teman fotokopi KTP pasangan teman-teman juga sebagai dokumen mandatori. Apa itu dokumen mandatori? Adalah dokumen yang wajib hukumnya untuk teman-teman lengkapi sebelum teman-teman pengajuan pinjaman KUR Bank BRI tahun 2025. KTP sudah, usia sudah. Syarat yang ketiga adalah teman-teman fotokopi kartu keluarga.
Ya, dalam satu keluarga sebagai catatan teman-teman tidak boleh memiliki fasilitas pinjaman KUR yang aktif. Artinya, jika satu kakak ini suami atau istri memiliki KUR, ya berarti pasangannya tidak boleh mengajukan pinjaman KUR lagi atau double. Begitu pula jika teman-teman belum menikah, masih ikut keluarga, misalkan kakak, kemudian kedua orang tua sudah menikmati fasilitas KUR di dalam kakak tersebut, maka teman-teman tidak boleh mengajukan pinjaman KUR Bank BRI tahun 2025 lagi. Karena dalam satu fasilitas kartu keluarga, satu nomor kakak hanya diperbolehkan dan difasilitasi satu pinjaman KUR Bank BRI saja. Selain itu boleh mengajukan, tidak boleh, tapi teman-teman tidak diperbolehkan dengan program KUR. Bisanya program apa? Kupedes ataupun Kupra. Tentu saja bunganya cukup tinggi. Nah, kemudian syarat yang keempat adalah teman-teman silakan fotokopi jaminan. Kemudian yang kelima adalah teman-teman silahkan membuat surat keterangan usaha. Nah, surat keterangan usaha ini bersifat wajib sebagai dokumen pengesah bahwa teman-teman ini betul-betul memiliki usaha. Jadi, KUR ini disifatkan atau diwajibkan bahwa teman-teman ini sudah memiliki usaha, minimal sudah berjalan 6 bulan ataupun berjalan 1 tahun. Kalau di Bank BRI biasanya saya sering melihat sih 3 atau 6 bulan sudah bisa di-approve untuk teman-teman bisa mengajukan pinjaman KUR. Nah, agak sedikit menggelitik ya teman-teman jadi pembahasan pinjaman KUR Bank BRI tahun 2025 ini. Kenapa? Karena di tahun 2025 ini saya lihat nih ya, informasi dari beberapa teman yang ada di lapangan itu ada yang sudah dicairkan cabangnya KUR Bank BRI-nya, ada juga yang belum. Kenapa ada perbedaan seperti itu? Karena mungkin kapasitas atau kuota kolektibilitas tiap cabang atau unitnya itu berbeda teman-teman. Sehingga menyebabkan pencairan KUR Bank BRI di tahun 2025 ini di bulan Januari ini belum merata. Belum semua Bank BRI ini bisa dicairkan KUR-nya atau pinjaman KUR-nya. Kalau misalkan nih, tips dan trik nih, langsung saja saya memberikan tips dan trik kepada teman-teman. Kalau teman-teman sudah pernah mengajukan pinjaman KUR sebelumnya, sudah lunas, ataupun pengen top up, itu kemungkinan besar teman-teman untuk pengajuan KUR Bank BRI tahun 2025 di bulan Januari ini, di awal tahun ini sudah bisa dinikmati. Tapi jika teman-teman belum sama sekali memiliki pinjaman KUR, baru mau akan pertama kali nih teman-teman mengajukan pinjaman KUR, maka bersabar saja. Mungkin di bulan Januari ini belum bisa dilayani. Mungkin nanti resminya di bulan Februari ataupun bulan-bulan setelah Januari. Karena dari berbagai sumber informasi yang ada di lapangan, kalau teman-teman ini sudah pernah meminjam, di bulan Januari ini akan ada space tertentu untuk teman-teman yang akan mengajukan kembali penambahan top up ataupun pengajuan baru jika teman-teman sebelumnya sudah lunas. Nah, berbicara masalah top up, apakah pinjaman KUR Bank BRI teman-teman ini bisa di top up? Jawabannya bisa teman-teman. Asal dengan syarat teman-teman ini memiliki uang dengan catatan ya, uang ini fresh fund ataupun uang dari mungkin tabungan atau hasil jualan, ini ditutupkan terlebih dahulu di fasilitas KUR Bank BRI teman-teman sebelumnya untuk teman-teman bisa menambah plafon di pinjaman KUR Bank BRI tahun 2025. Gampang banget kan teman-teman ya, apalagi jika teman-teman sudah memiliki kontak pihak marketing ataupun mantri Bank BRI untuk bisa mencairkan pinjaman KUR akan lebih cepat. Itu jalan instan atau jalan ninja terbaik saat ini jika teman-teman pengen pengajuan KUR Bank BRI tahun 2025-nya ini cepat disetujui ataupun di-approve. Nah, setelah berkas tadi dikumpulkan, kemudian nanti teman-teman silahkan mengajukan pinjaman KUR-nya ini di Bank BRI sasaran teman-teman, baik itu sesuai domisili boleh ataupun pengajuan ini di tempat usaha teman-teman itu juga boleh. Silakan yang terdekat itu mana, nyamannya teman-teman di mana. Kenapa saya bilang nyamannya? Karena jika teman-teman ada sesuatu satu dan lain hal pengurusan ataupun pengen tahu sisa saldo pinjaman, teman-teman tidak perlu jauh-jauh atau effort lebih untuk bisa menuju ke kantor Bank BRI di mana teman-teman pengajuan. Kalau teman-teman ini pengajuannya di sesuai domisili dan usahanya sesuai domisili lebih enak. Tapi kalau teman-teman ada dua case nih, teman-teman pengajuan, usaha pengajuan dan juga KTP pengajuan itu berbeda, maka teman-teman harus memilih mana yang lebih enak. Jangan sampai teman-teman misal usaha di Jakarta, KTP di Semarang, teman-teman mau mengajukan di Semarang,
ketika teman-teman balik selesai pencairan ke Jakarta, ada sesuatu dan lain hal pengen nambah, teman-teman harus balik ke Semarang. Nah, teman-teman bisa mengajukan kur Bank BRI ini, ditanyakan nih kepada mantrinya, bisa sesuai alamat domisili, KTP, ataupun harus di tempat usaha. Jadi alangkah lebih baiknya jika teman-teman sebelum pengajuan pinjaman kur Bank BRI tahun 2025 ini komunikasikan dulu dengan petugas agar teman-teman ini nyaman dan tentu saja ngangsurnya tidak akan macet atau menunggak. Karena angsuran macet atau menunggak akan mempengaruhi data diri ataupun kolektibilitas dari teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman menunggak. Sesuaikan pengajuan pinjaman kur Bank BRI teman-teman dengan kemampuan bayar teman-teman tiap bulan. Kemampuan bayar ini ditentukan dari laba bersih teman-teman tiap bulan. Mungkin itu saja teman-teman informasi singkat dari saya, tips dan trik tentang pengajuan pinjaman kur Bank BRI tahun 2025. Semoga teman-teman pengajuan pinjaman kur Bank BRI tahun 2025-nya ini cepat disetujui atau di ACC ya, nggak pakai lama agar usaha teman-teman ini makin cuan. Oke, saya Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tetap sehat, tetap semangat.